Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya. Siapa? Alhamdulillah pada pertemuan kita kemarin sudah kita bahas bersama-sama tentang kerangka berpikir, ya. Kemudian tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, tinjauan pustaka, ya. Dan kita sepakat bahwa semua pandangan yang disampaikan semuanya benar, ya. Dan benar yang sesungguhnya itu yakni ketika apa yang kita pahami kemudian kita implementasikan, ya. Kita tuangkan ke dalam bentuk produk gitu. Jadi sejauh apa yang kita pahami kemudian kita tuangkan di situ. Oke, selanjutnya kita selesaikan bagian metodologi penelitian. Kita sepakati juga bahwa kebenaran itu menurut pedoman, ya. Karena pasti akan banyak versi bergantung konvensi dari setiap pengguna. Dalam hal ini perguruan tinggi bisa aja berbeda-beda itu. Nah, kita coba tengok pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2020 terkait dengan apa yang disebut dengan metodologi penelitian. Ada 4 hal di dalam metodologi penelitian menurut pedoman itu. Yang pertama, pendekatan dan metode penelitian. Itu yang pertama. Walaupun direkam mohon dicatat, itu yang pertama, pendekatan dan metode penelitian. Nah, ini bagi para akademisi agama dan humaniora agak sedikit harus merubah mindset, karena dulu kita lebih mengenal jenis, ya, bukan pendekatan, lebih mengenal jenis penelitian. Tetapi panduan menyebutkannya sebagai pendekatan, Yang dimaksud pendekatan menurut pedoman adalah kualitatif atau kuantitatif, gitu. Kita dulu menyebutnya jenis penelitian ini jenis penelitian kualitatif atau jenis penelitian kuantitatif. Dan orang yang tidak membaca panduan pasti akan menggunakan istilah jenis. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tetapi dalam pedoman UIN ternyata itu disebut pendekatan. Gitu. Adapun pendekatan yang kita pahami sebelumnya adalah perspektif atau analisis yang akan kita gunakan, seperti pendekatan sosiologi, pendekatan politik, pendekatan antropologi, pendekatan psikologi, itu sebelumnya yang kita pahami. Tapi sekarang kita coba menganut pada pedoman, ya, yang kita anut pada pedoman. Dia menyebutnya pendekatan. Pendekatan itu 2. Apakah pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif? Atau yang ketiga, mixed method atau gabungan, campuran antara kualitatif dan kuantitatif, gitu. Nah, sekarang kita spesifik ke pendekatan kualitatif, ya, pendekatan kualitatif. Di pendekatan kualitatif itu ada dua pola, ya. Yang pertama murni studi pustaka, yang kedua adalah studi lapangan.
Ada juga yang sekaligus studi pustaka dan studi lapangan. Nah, itu yang di kualitatif ya. Kita baru membahas pendekatan nih. Yang di kuantitatif ya pasti nggak tahu apakah di ilmu hadis ini ada yang mempelajari jenis penelitian pendekatan kuantitatif apa enggak. Yang jelas kuantitatif itu tujuannya nanti lebih pada pengukuran yang dilakukan melalui observasi ya. Oke, itu pendekatan. Masih satu poin, pendekatan dan metode gitu. Nah, di dalam pedoman UIN metodenya itu yang bersifat umum adalah deskriptif analitis gitu ya. Jadi kalau mencantumkan apa pendekatan dan metode penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis deskriptif. Misal, ya nanti metodenya banyak bergantung kita menggunakan metode apa. Oke ya, itu poin satu tuh. Teh Sopi semuanya, Teh Salma, Kang Ilan, Kang Said dicatat ya itu ya. Kemudian yang kedua adalah baru di sini jenis data dan jenis sumber data. Jenis data kalau kualitatif berarti jenis data kualitatif. Kalau kuantitatif berarti jenis datanya jenis data kuantitatif. Gitu. Selanjutnya sumber data. Sumber data itu primer dan sekunder. Jika penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka, maka yang menjadi sumber primer adalah sumber kepustakaan. Dan sumber sekundernya tetap kepustakaan yang berkaitan dengan hal yang kita bahas. Jika penelitian itu pendekatan kualitatif namun studi lapangan, maka sumber primernya adalah data lapangan. Ya, dan sumber sekundernya adalah data kepustakaan dibalik. Terlebih lagi kalau pendekatan kuantitatif, pasti datanya data kuantitatif dari lapangan atau dari laboratorium. Sumber datanya untuk kuantitatif pasti sumber primernya adalah lapangan atau hasil dari laboratorium. Gitu. Setelah kedua, sekarang yang ketiga, yang tadi pertama pendekatan dan metode, yang kedua jenis data dan sumber data, yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Di dalam panduan UIN itu teknik pengumpulan data dicontohkan 3. 1, observasi, 2, wawancara, 3, studi dokumen. Ya pilih saja di situ yang relevan. Ya, kalau kualitatif berarti studi dokumen kan. Tapi kalau kualitatifnya tambah lapangan bisa aja juga dengan wawancara, termasuk kuesioner apa dan lain sebagainya, survei dan lain sebagainya di situ ya. Itu teknik pengumpulan data. Poin ketiga. Poin keempat, mohon dicatat, adalah teknik analisis data. Ya, teknik analisis data. Teknik analisis data menurut pedoman UIN itu 3. 1 adalah inventarisasi.
Yang kedua klasifikasi, yang ketiga interpretasi. Nah, di interpretasi ini mungkin baru masuk apa yang biasa kita sebut dengan pendekatan. Misalkan kita penelitian kualitatif dengan metode tahrij, ya, tahrij hadis, tahrij dan syarah hadis misalkan. Maka di tataran interpretasi bisa aja kita memasukkan interpretasi dari tahrij dan syarah hadis ini digunakan analisis sosiologis, bisa aja gitu. Itu udah pengembangan ya. Jadi hanya 4 poin itu di pedoman penulisan tesis itu. Pendekatan dan metode, yang kedua jenis data dan sumber data, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat teknik analisis data. Ditambah 1 poin lagi, ya, jika merupakan penelitian lapangan atau penelitian penelitian lapangan, ditambah 1 poin lagi, yakni waktu dan tempat. Tempat dan waktu, gitulah. Bisa dibulak-balik gitu. Kalau lapangan, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan. Kalau studi lapangan. Oke, sekarang kita kembalikan pada publik terkait dengan metode penelitian ini. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya karena ini vakum. Ini harga mati seperti NKRI, sebuah konvensi dari pedoman di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu, Elan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke bagian lainnya karena itu udah sangat struktural ya. Kecuali ada yang mau konfirmasi, silakan. Ini Pak, di sini kan saya buka juga panduan penulisan tesis. Ada prosedur analisis data. Itu gimana ya Pak? Oke, nah ini di penelitian di penelitian humaniora khususnya, ini sudah terbiasa melakukan analisis ini, gitu ya. Sudah terbiasa melakukan analisis ini. Tetapi terkadang di humaniora itu batas-batasnya abstrak, prosedurnya abstrak di humaniora ini. Berbeda dengan penelitian eksakta misalkan, terkait dengan analisis ya, terkait dengan analisis. Metode tadi akan menghasilkan temuan metode. Taruhlah tahrij hadis untuk menemukan kualitas hadis ya, apakah dhaif atau hasan atau sahih. Nah itu temuan ya, itu temuan. Sekarang kita masuk pada prosedur analisis. Tadi kan ada klasifikasi, ada inventarisasi, klasifikasi dan interpretasi ya, interpretasi. Nah silakan itu masuk pada lingkup keilmuan yang diatur oleh masing-masing bidang ilmu. Living sunnah misalkan. Nah, living sunnah kan itu pakemnya nggak ada, harus membuat konstruk, cara menganalisis. Benar nggak? Beda dengan eksakta yang analisisnya itu sudah matematis biasanya. Ya.
Kalau dikenal statistik itu kan ada regresi gitu kan, ada independensi gitu. Bapak juga nggak paham itu yang eksakta itu kan gitu. Nah, analisis living sunnah misalkan. Sementara ini yang mengacu pada apa menurut rujukan cara menganalisis living sunnah itu gimana, dan itu macam-macam pandangan orang, Kang Ilan. Oleh karenanya menjadi peluang juga bagi akademisi humaniora itu mengkontribusikan metode dalam khususnya dalam melakukan analisis. Gitu. Jadi apa aja tawaran dari penelitian ini? Bisa aja kita sekaligus juga menawarkan metode. Ya, Elan ya. Pokoknya prosedurnya hampir batas-batasnya itu abstrak ya kalau di humaniora ya. Kalau di humaniora. Kalau di eksakta sudah matematis, analisisnya sudah matematis. Misalkan gitu tentang pertumbuhan pohon, Kang Ilan, di pertanian itu ada tiga ya, dari mulai menanam, memelihara, merawat, beda itu tiga. Menanam, memelihara dan merawat itu udah beda gitu. Nah, udah sangat matematis gitu. Memelihara itu umum kan. Biasa kan kalau menanam harus dicebor gitu kan, disiram dan lain sebagainya. Tapi merawat itu akan beda-beda secara spesifik. Misalkan setiap pagi dibacakan Al-Fatihah, itu termasuk merawat, meren, gitu kan. Sehingga dibandingkan nanti pohon yang dibacakan sholawat dengan yang tidak dibacakan sholawat, nih gimana perbandingannya. Dan itu kan menjadi penelitian-penelitian besar di Jepang, kayak begitu ya. Kayak gitu. Jadi itu Kang Ilat, prosedurnya kita membuat prosedur, Kang, yang disebut dengan skenario di dalam metode penelitian itu. Nah, skenarionya untuk menganalisis ini gimana? Kalau analisis isi kan ada 3 tahapan untuk analisis. Kalau hermeneutika ada 3 tahapan umum. Pak Julur Rahman juga sering mengusulkan tentang apa ya, analisis teks dan konteks masa lalu ditarik ke masa kini kan gitu ya, untuk menemukan ideal moral gitu. Nah, bergantung kembali nanti pada tinjauan pustaka menggunakan teori mana, menggunakan pandangan siapa gitu. Pokoknya tidak matematis lah kalau di humaniora, prosedur analisisnya itu. Pak jago-jago mungkin di situ ya. Kalau di sosiologi misalkan di Peter Alberger, itu ada 3 satuan analisis ya. Yang pertama analisis objektivasi, analisis eksternalisasi, dan analisis internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi, 3. Gitu. Ngebangun. Prosedurnya ngebangun. Ini Pak, kalau misalkan gini, terkait dengan interpretasi tadi Pak, itu berarti kan yang 3 poin tadi itu tahapan-tahapan analisis data Pak, inventarisasi, klasifikasi, interpretasi.
seperti inventarisasi atau klasifikasi. Artinya kita mengumpulkan data, misalkan kalau dalam penelitian hadis, kita menginventarisir hadis-hadis, berikut juga sarah-sarahnya. Nah, interpretasi ini maksudnya apakah pemahaman kita atau kita mengumpulkan data-data dari yang sudah ada, Pak? Kalau kita itu udah jelas tuh, ketika inventarisasi tematik ya, mau tematik misalkan. Koneksinya, Pak? Halo? Koneksi ya, guys? Nuhun. Terlempar sepertinya. Aduh, Kang Aprejal menuju Tedamang ya. Koneksi, Pak. Koneksi. Sepertinya terlempar. Maaf ya tukang Salman, serius amat. Lagi ini ya, lagi Puasa. kurang enak badan. Oh, gak enak badan. Sama lagi flu. Oke. Kayaknya cuacanya emang gak menentu ini. Kang saya dia tepuguh ada teh, napak tarangan teh nyeri. Saya pecah telur ya besok terakhir presentasi. Doakan guys. Harus lebih wah dong. Mantap. Yang udah selesai teh antum ya? Kang Iwan ya? Udah, alhamdulillah udah selesai. Banyak yang udah selesai kayaknya. Kang Salman udah santai-santai, itu ciri udah selesai. Berarti yang sudah selesai tinggal tesis tuh. Masih lama, 3 semester lagi. Masih ada 9 mata kuliah lagi. Panjang. Kelas ini energinya hebat deh, sampai terpental saya. Hebat berarti energinya. Aduh, ilmu Kang Salman biasa itu. Jadi gitu aja Kang Ilan, mana ketika kita melakukan inventarisasi gitu ya, gitu aja lah. Terasa sekali ketika tematik gitu. Kapan kita melakukan klasifikasi, terus kapan kita melakukan interpretasi. Nah, kita menggunakan interpretasi kontekstual misalkan. Kontekstualnya ditambah perspektif sosiologi misalkan. Gitu aja, sadar bagian-bagian mana menurut satuan-satuan metodologi. Ya. Saya mau tanya. Ya. Yang
ini prosedur dan teknik pemeriksaan uji keabsahan data. Apakah kan kalau hadis itu kaitannya takhrij itu kan sebenarnya prosedur analisis data, cuman dari sisi menguji keabsahan kan mungkin juga ya dari takhrij hadis, terus menguji keabsahan hadis, apakah masuk di sini juga metode yang takhrij dan syarah hadis itu, atau kritik sanad dan kritik matan gitu kaitannya, atau itu beda lagi Pak? Oke. Metodologi penelitian di sini kan sebagai sebuah skenario dalam melaksanakan penelitian, ya. Bagaimana skenario dalam melaksanakan penelitian? Nah, begini, setiap ilmu pasti itu memiliki metodologi, setiap ilmu. Nah, dia akan kembali pada lingkup ilmu apa yang digunakan, gitu. Cara menguji keabsahan hadis di dalam ilmu hadis ya tahrij, gitu. Jadi bahwa di dalam sebuah penelitian itu harus ada skenario yang disebut dengan metodologi penelitian. Metode setiap ilmu pasti memiliki metodologi, gitu. Bukan ilmu namanya kalau tidak memiliki metodologi. Metodologi dalam sebuah ilmu itu untuk mengembangkan dirinya. Kalau pakai filsafat ilmu itu pasti ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Nah, metodologi itu dia ada di wilayah epistemologi. Gitu. Akan kembali pada lingkup ilmu dari yang digunakan oleh peneliti, gitu. Oleh karenanya nanti pengulas itu pada bagian metodologi penelitian akan diserahkan pada ahli bidang ilmu apakah udah benar. Misalkan ya kita nanti tesis pasti dibimbing oleh ahli hadis, gitu kan, oleh profesor ilmu hadis untuk mengecek apakah secara prosedur ini sudah benar atau masih lompat atau masih ada hal yang kurang, misalkan. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi metodologi penelitian adalah sebagai sebuah keniscayaan di dalam melakukan penelitian yang disebut dengan skenario yang dirancang oleh peneliti untuk menguji keabsahan sesuatu yang ditelitinya. Nah, bagaimana skenarionya itu akan kembali pada bidang ilmunya. Nah, analisis film kita kan nggak belajar, pasti ada itu ininya, ya, ada prosedurnya kayak gitu kan. Nah, orang perfilman juga nggak akan bisa menggunakan analisis tahrij sama. Nah, itu akan kembali pada lingkup ilmunya, bidang ilmunya. Tetapi di dalam bidang ilmu juga kan kadang ada pandangan-pandangan tokoh gitu ya. Nah, itu akan bergantung misalkan Pak Dr. Reja menggunakan apa ya, TM3 atau apa istilahnya itu. Tahrij aja kan banyak modelnya. Oke, yang lain? Beda ya skenario dengan alur logis. Kalau alur logis tadi kan di kerangka berpikir. Kalau ini skenario.
Kalau alur logis itu untuk kerangka berpikir, kalau skenario itu sebagai sebuah prosedur dalam menguji, dalam mencari data, mengumpulkan data, mengklasifikasi data, dan menguji data sampai pada tingkat analisis data. Gitu, itu skenario. Udah lagi? Saya Pak, Ya, Mangga, Teh Sophie. gini Pak, kalau misalkan kita mengutip data gitu ya, apakah harus gitu, ada keharusan untuk kita melihat juga latar belakang daripada penulis gitu. Misalkan kan banyak banget tuh, memang juga dulu saya kan sempat sekolah juga di Pasca Sarjana UIN Jakarta itu. Ketika latar belakang daripada penulis itu memang penting untuk diperhatikan gitu. Misalkan memang kan setiap penulis itu punya kepentingan atau punya latar belakang yang apalagi hadis gitu Pak sangkutannya kan, apakah itu penting untuk dijadikan pertimbangan dalam analisis data gitu Pak? Itu wilayah, masuk ke wilayah etis ya. Masuknya itu wilayah etis ya. Etis itu kan yang seyogianya gitu ya, etis itu. Misalkan hal-hal yang seyogianya itu menurut Wahyudin dalam Meraksana ketika mengutip Fajrul Rahman gitu ya. Nah, etisnya itu langsung aja ke Fajrul Rahman, itu etisnya. Gitu. Kemudian juga kan itu terkait apakah harus ditelusuri atau tidak ditelusuri terkait otoritas keilmuan. Dan itu akan bergantung pada user. Misalkan kalau jurnal bisa aja ada yang merekomendasikan, tolong tentang ini jangan mengutip dari itu, gitu. Udah wilayah etis itu, ya. Kalau masalah etis itu biasanya itu lebih sesuatu yang perlu dikompromikan, dinegosiasikan dengan polisi dari pedoman itu. Nah, polisi dari pedoman itu kan pembimbing, jurusan, kayak gitu ya, Sophie ya? Iya. Ini kan tentang rencananya gitu ya, rencananya kan saya itu kan tentang child free. Memang yang banyak berset atau berkomentar tentang itu tuh memang kaum-kaum yang tanda kutip liberal gitu Pak. Seperti bukan liberal, mungkin jaringan ya itu salah satunya memang Pak Ulul Absar Abdallah itu loh Pak. Nah, saya sempat konsultasi ke beberapa dosen beberapa dosen saya dulu gitu. Memang di UIN Jakarta tuh kalau ngutip-ngutip seperti itu tuh memang agak sensitif dan jangan katanya gitu seperti itu. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak gitu? Ya tetap tadi wilayah etis adalah sesuatu yang berbeda. Nah, ada lagi sesuatu yang seharusnya di dalam penelitian itu, si peneliti itu berjarak dengan data, gitu ya, tidak melakukan penilaian subjektif terhadap data. Jadi tugas peneliti itu adalah menampilkan data apa adanya, sehingga data itu mewakili fakta. Ya dapatnya dari sana ya itu datanya, gitu. Ya. Peluang kita nanti di tingkat analisis, mungkin nanti keterbatasannya data ini baru diperoleh dari sepihak, gitu ya, sehingga perlu dikonfrontirkan dengan pihak yang lain yang tidak setuju misalkan, tapi kami belum mendapatkan itu. Oleh karenanya ini menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya. Silakan mencari
data sebagai wakil fakta yang lain gitu. Nggak boleh terhadap data, kita harus data apa adanya yang kita temukan. Tinggal nanti analisisnya mau dibawa kemana, kayak gitu. Ya. Jadi tadi ada persoalan etis. Persoalan etis itu adalah kompromistik dengan polisi, ya, dengan polisi dari pedoman tersebut. Polisi pedoman itu adalah pembimbing dan jurusan. Terkait misalkan kutipan, tolong jangan mengambil sekunder untuk pernyataan ini, tapi ambil yang primer, misalkan. Itu wilayah etis. Tetapi terkait dengan data, peneliti di sini nggak boleh nutup-nutupi gitu ya. Harus apa adanya menurut data yang kita temukan. Data itu kan wakil dari fakta. Ya, kalau peneliti mengubah data, maka nggak akan sesuai dengan faktanya. Nah, nggak boleh peneliti ini melakukan manipulasi data. Jadi harus data apa adanya yang kita peroleh melalui tadi inventarisasi dan klasifikasi. Hanya Shopee mungkin ketika melakukan klasifikasi, aduh ini hanya dari satu poros saya mendapatkannya, kan gitu. Ya, Shopee ya. Harus apa adanya lah, pokoknya mah data itu data ditampilkan apa adanya, baru nanti pada tataran analisis kita mau menganalisisnya seperti apa. Kalau udah analisis sudah bebas, itu otoritas penulis, bergantung perspektif apa ketika dia melakukan analisis. Ya. Ada lagi? Kita lanjut lagi ke bagian lain kalau sudah nggak ada. Lanjut Pak, nggak ada kayak. Oke, pokoknya itu tadi 4 poin ya. Kalau studi lapangan ditambah menjadi 5 poin ya, menurut pedoman. Menurut pedoman. Oke, selanjutnya sekarang latar belakang penelitian. Coba mindsetnya tidak latar belakang masalah. Kadang-kadang penulisnya bermasalah kalau bikin latar belakang masalah. Udah latar belakang penelitian. Menurut pedoman UIN adalah latar belakang penelitian ya. Setuju dan tidak setuju, mari kita coba pahami bersama pedoman UIN tentang latar belakang penelitian. Ada 3 poin. Poin pertama, tunjukkan latar belakang fenomenologis. Latar belakang fenomenologis adalah kenyataan-kenyataan di lapangan, di mana kenyataan di lapangan ini akan menjadi sebuah latar belakang yang disebut dengan latar belakang fenomenologis. Ya. Contoh yang Shopee tadi, ada pernyataan orang yang kemudian menjadi viral tentang orang lebih mengambil paham atau pandangan bebas tanpa memiliki anak, gitu ya. Itu fenomena. Atau yang Salma misalkan, yang Salma fenomenanya misalkan masih banyak orang yang meniup makanan, misalkan. Itu ya, berdasarkan
amatan sekilas lah dan lain sebagainya. Maka itu akan menjadi latar belakang fenomenologis. Ya, latar belakang fenomenologis. Aduh, kudu bari ngarokok ya, enak mun ngarokok. Aduh, Mangga Pak, bebas Pak. nggak enak sieun dipotret. Mau ah. Pak Badri juga slow Pak. Oh gitu. Mau ketinggalan udah pasti ngumpet pas nyedot nama, pas nguapnya itu saya ngajarnya sedang di puncak, jadi hawa gitu. Latar belakang fenomenologis ya, poin 1 ya. Nah, poin 2-nya adalah latar belakang teoritis. Latar belakang teoritis. Latar belakang teoritis misalkan yang Sophie ya, yang Sophie itu secara natural manusia itu berketurunan, gitu ya. Manusia itu berketurunan, diawali dengan kelahiran manusia berlawanan jenis, berpasang-pasangan lah ia, melakukan pernikahan, dan pasti mengalami reproduksi. Seperti itu. Kalau Salma, bolehlah pakai dalil langsung. Ada dalil dari hadis bahwa makanan nggak boleh ditiup. Atau temuan dari bidang kesehatan. Kalau meniup makanan, maka akan menghembuskan bakteri. Ya. Nah, itu yang disebut dengan latar belakang teoritis. Oke ya. Jadi, tugas kita adalah membuat satu mangkok latar belakang fenomenologis, kemudian membuat lagi satu mangkok latar belakang teoritis. Yang ketiga, satukan mangkok itu dalam satu mangkok. Ya, satukan latar belakang fenomenologis dengan latar belakang teoritis dalam satu mangkok. Ketika dihasilkan dalam satu mangkok, apa kira-kira yang keluar dari situ? Silakan jawab. Teori baru Pak. Nyumput lah saeutik. Teori baru Pak ya. Hah? Teori baru keluar ya Pak. Apa gimana Pak? Sok, apa yang keluar? Teori baru terlalu jauh, tapi garis bawahi pentingnya penelitian ini. Gitu. Ya. Jadi mangkok pertama dan mangkok kedua ketika disatukan akan terasa urgensi, signifikansi, dan pentingnya penelitian ini. Ya. Nanti lanjutan benar teori baru iya, tapi nanti kan itu terlalu nanti di kerangka teori itu dan lain sebagainya ya. Nah, tapi di situ tapi tanpa menyebut penting. Coba gimana kalimatnya? Penelitian ini penting tanpa nyebut penting. Wahyudin Dharma Laksana itu penting loh. Nah, nggak usah nyebut penting gitu ya. Nggak usah nyebut penting gitu. Coba contoh bahwa ini kemudian kerasa gitu pentingnya tanpa menyebut penting. Oleh karena itu, gitu kan, coba gimana kalimatnya? Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk Sarua wae menarik jeung penting.
Menarik sado, menarik dokar, atau menarik apa? Sama aja itu kalimatnya itu. Kan hanya mengubah dari penting dengan menarik. Coba buat. Ini penting banget loh, kan gitu kan. Dalam satu kalimat. Saya coba bikin kalimat. Kan jago ini Arab, biasanya balagohnya jago, mantiknya jago gitu. Ya, yang di ketiga ini apa nih? Udah kebayang tadi ya, latar belakang fenomenologis ditambah latar belakang teoritis pasti penting gitu. Kalau S1 bolehlah, oleh karena itu penelitian ini penting. Hah? Coba pilih kata-kata menarik, penting, perlu, apalagi? Urgentif, Pak. Hah? Urgentif. Urgentif, sarwa artinya penting. Oke, latihan ya. Yang Kang Ilan itu apa kemarin itu tentang kontekstualisasi pemahaman hadis ketaatan istri, Pak. fenomenanya apa? Fenomenanya terkait perbedaan. Fenomenanya masih banyak gitu. Ya masih banyak. Masih banyak apa? Perbedaan pemahaman tentang ketaatan istri terhadap suami. Perbedaan. Ya, apa ya itu maksudnya? Nah, teoritisnya naon? Latar belakang teoritisnya. Latar belakang teoritis. Teoritisnya bahwa ketaatan kepada istri hanya seputar urusan rumah tangga. Seperti itu, Pak. Mungkin. Ya, kalau masih kuliah itu kan nanti apa ya? Yang maha benar itu pembimbing. Yang maha benar itu pembimbing. Belum bisa independen gitu. Yang penting gitulah rutenya ya. Coba membuat bahwa ini penting, nggak usah disebut penting. Kang Ilan dulu ke istri udah nikah belum? Apanya, Pak? Kang Ilan udah menikah belum? Oh, sudah, Pak. Sudah. Bilang nggak Ilan ke istri, Ilan ini penting loh buat kamu gitu tuh. Enggak, Pak. Enggak kan? Karena saya penting, oleh karena itu perlu menikah. Enggak kan? Enggak, Pak. Ya udah. Pokoknya penulis ini menjadi, oh ya ini penting banget nih. Gitu. Harus sampai gitu. Nggak usah dikasih tahu pembaca ini penting loh gitu. Nggak usah gitu ya. Hah? Artinya gini, Pak, berarti pada dalam sebuah penelitian itu berarti sebetulnya kita sudah menemukan jawaban akhirnya, Pak, kalau begitu. Nah, terkadang kan saya nih contohnya aja. Terkadang saya lihat judul saja atau rencana saja udah apa ya, kok kayaknya bagus. Tapi ketika mulai mengerjakan itu mentok gitu, Pak. Ini kemana jalurnya gitu. Kalau seperti itu, Pak. Benar, karena tulisan itu laporan penelitian. Oke. Problem kalau menulis laporan penelitiannya belum selesai. Jadi jawabannya itu udah ada duluan, Pak. Cuma di kepala gitu. Iya, skripsi itu sering gagal, tidak selesai di tengah jalan. Karena ngebayang-bayang dari sejak awal, harusnya melaporkan penelitian. Ya. ya tersesat di tengah jalan karena penulisan itu adalah laporan hasil penelitian secara
terstruktur, sistematis, memenuhi kaidah, kayak gitu, Kailan. Jadi bukan hanya semata-mata untuk mengangkat fenomena saja, Pak. Kalau belum ditemukan, misalkan tadi bukan perbenturan, penggabungan antara mangkok fenomena dan teoritis begitu, Pak. Jadi harus ketemu dulu itu, Pak, baru nanti diangkat. Pedomannya begitu. Pokoknya kalau sejauh pedoman jangan ditentang, ikuti ya. Sejauh pedomannya nyuruh begitu. Ada juga penelitian yang snowball, bola salju dia. Udah dapat hasil sementara ya, tapi masih mungkin harus dikelola, diolah dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya. Apakah harus ada pertentangan, Pak, antara teoritis dan fenomena? Harus saling kontra. Kalau pedoman sepertinya mau begitu. Kalau pedoman dipengaruhi oleh riset sosiologi barangkali ini. Oke ya, jadi kita nggak diskusi, kita ke pedoman ya, kembali ke pedoman ya. Jadi meliterasi pedoman kita lah, kira-kira begitu. Tapi banyak kok pembimbing yang tidak ke pedoman. Kalau tidak ke pedoman ya mungkin dari perspektif yang dipahami gitu kan oleh pembimbing atau gimana kan gitu ya. Ini kita ke pedoman. Nah, menarik pernyataan Kang Ilan tadi, Pak, kalau begitu berarti jawabannya sudah diketahui. Tadi Kang Ilan begitu ya? Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Garis bawahi poin ini. Benar bahwa penelitian harus dilakukan penelitian pendahuluan. Oke? Penelitian pendahuluan. Pak, kalau begitu, jika begitu berarti sudah diketahui itu hasilnya. Garis bawahi ini ya. Itu yang disebut dengan hipotesis di dalam pendekatan kuantitatif. Itu yang disebut hipotesis di dalam pendekatan kuantitatif. Paham? Kuantitatif, Pak. Hah? Kuantitatif. Iya, di dalam kuantitatif itu hipotesis. Oh, iya. Penelitian ini berangkat dari sebuah hipotesis, gitu. Penelitian ini berangkat dari sebuah hipotesis bahwa, coba contoh hipotesis apa? Contoh hipotesis naon? Apa ya? Yang mana Kang Salman? Silakan. Jika maka pokoknya mah hipotesis. Apa ya, Kang Salman? Ayo, berpikir jika maka gitu. Jika mancing pakai umpan telur merah di situ Ciburuy pasti dapat ikan emas. Nah, itu hipotesis. Jika mancing pakai umpan telur merah di situ Ciburuy pasti dapat ikan emas. Latar belakangnya situ Ciburuy hese dipancing, lauknya hese dipancing. Situ Ciburuy lauknya hese dipancing, kan gitu. Nah, kemudian peneliti melawan paradigma itu. Ternyata jika mancing pakai
telur berem pasti dapat lauk emas. Nah, itu hipotesis itu. Sehingga peneliti nanti bertugas membuktikan hipotesis itu. Ya. Oke. Udahlah, kita bergeser ke pendekatan kualitatif. Ya, karena hipotesis itu untuk kuantitatif, ya. Nah, sekarang untuk kualitatif. Sama yang disebut dengan asumsi. Diasumsikan ada makna kontekstual di dalam, kan gitu. Ya. Apa bedanya antara asumsi dan hipotesis dan prediksi? Coba apa bedanya itu? Yang pasti peneliti itu sudah dapat bisa menghipotesa. Peneliti sudah dapat memprediksi. Peneliti sudah dapat mengasumsi. Benar? Oke. Di dalam penelitian kualitatif menurut pedoman UIN, asumsi itu adalah permasalahan utama. Ya. Asumsi itu adalah permasalahan utama. Sekarang sebelum menanyakan posisinya di mana asumsi, sekarang sebelum memahami apa itu permasalahan utama, dalam pedoman UIN Bandung, permasalahan utama itu disimpan setelah kerangka berpikir. Ya, kemarin kita sudah mengatakan memahami apa itu kerangka berpikir, kan? Ya. Nah, setelah kerangka berpikir, itu kemudian urutannya adalah permasalahan utama. Apa permasalahan utama? Permasalahan utama adalah hipotesis kalau di pendekatan kuantitatif. Nah, pertanyaannya, yang Sophie permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya apa ya? Tidak ingin memiliki keturunan itu. Yang asumtif, yang prediktif. Berarti yang prediktif. Yang asumtif atau yang prediktif? Memiliki keturunan itu bisa menambah masalah. Nah, oke. Dalam hubungan rumah tangga mungkin gitu. Oke, itu calon kesimpulan. Ya. Oke. Permasalahan utama itu calon kesimpulan. Ya. Oh. Nah, tugas kita adalah membuat kalimat permasalahan utama atau menyusun permasalahan utama di dalam kalimat sempurna. Apa itu kalimat sempurna?
Kalimat sempurna itu apa? Kalimat sempurna adalah yang ketika dibaca oleh orang lain, maknanya tidak ambigu antara penulis dan pembaca. Oke? Oke? Coba Sophie ulangi lagi tadi apa? Yang mana ya Pak? Asumsi yang Permasalahan utamanya. permasalahan utamanya tadi itu lupa lagi tadi apa ya? Memiliki keturunan. Banyak anak, banyak masalah. Memiliki akan menimbulkan menambah masalah pada hubungan. Itu buat dalam kalimat sempurna ya, Sophie ya. Ya. Jadi kalimat sempurna itu nanti simpan setelah kerangka berpikir. Simpan setelah kerangka berpikir. Setelah kerangka berpikir itu ada kalimat sempurna terkait dengan permasalahan utama. Teknis membuat permasalahan utama itu caranya bisa didengar ya oleh semua ya. Teknis membuat permasalahan utama itu adalah ajukan satu pertanyaan ya. Ajukan satu pertanyaan dengan meminjam rumusan masalah. Mulai pening nih. Ajukan satu pertanyaan dengan meminjam rumusan masalah. Dah ya. Jawablah pertanyaan tersebut, maka jawaban pertanyaan rumusan masalah dia secara otomatis akan menjadi kalimat permasalahan utama. Di situ yang disebut dengan state of the art atau pernyataan original penulis. Kang Said, pertanyaannya apa? Kang Said kemarin. Rumusannya apa? Bagaimana? Sinyal, Kang Said, sinyal. Sinyal. Kang Salman kemarin apa? Pertanyaannya. Kalau saya rumusnya gini, Pak. Gimana? Terdapat penyangkalan. Sinyal, Kang Said, sinyal. Ulangi lagi. Kelempar dia ya, kelempar. Coba siapa? Nasir, Kang Nasir, pertanyaannya gimana kemarin? Yang Kang Nasir. Kalau yang Nasir itu bagaimana di zaman sekarang? Bagaimana di zaman sekarang orang yang tidak lupa. Bagaimana apa? Bagaimana orang yang tidak memakai janggut, apakah tetap menjadi seorang muslim atau tidak gitu, Pak? Oke, nanti sempurnakan lagi pertanyaannya ya. Soalnya di situ setelah bagaimana masih ada apakah. Takut-takutnya ke sana apa kabar? Apa kabar? Coba jawab sementara Nasir, coba. Kang Nasir coba jawab sementara.
Kang Nasir? Apa, Pak? Suaranya. Coba Cung yang suaranya lancar deh. Sinyal. Yang suaranya lancar siapa? Saya sinyal bagus nggak Pak? Bagus, Coba. bagus. Oh, ya, kalau kemarin saya itu pertanyaan bagaimana metode Imam Syaukani di dalam memahami hadis-hadis tentang najis. Jawab. Dijawab, ada sekitar 5 metode yang beliau gunakan untuk meramu hadis-hadis najis tersebut. Ya udah. Di antara ada. Udah, ya oke. Nah, itu jadi ininya, jadi permasalahan utamanya. Tadi ada 5, kan gitu ya? Ada 5 apa? Oke, sekarang semuanya kembali lagi ke siapa dulu? Aprizal atau siapa? Kang Aprizal. Salman. Kang Muhammad. Masalah. Iyalah, Ya, Pak. terdapat. Mau siapa? Tadi Ustaz Muhammad Fikri sudah. Nasir belum menjawab. Said belum menjawab. Salma belum menjawab. Anggar belum menjawab. Jadi penelitian itu tanyakan di rumusan, jawablah sendiri, jawaban itu menjadi permasalahan utama. Kan yang apa Ustadz Fikri itu asumtif kan, ada 5, kan asumtif kan, ada 5 metode, kan asumtif tuh. Ya, siapa lagi sekarang? Cepat, keburu zuhur. Salman. Ya. Siapa? Rumusan masalah penelitian ini ialah terdapat hadis larangan menutup mulut saat sholat sebagai larangan mengenakan masker saat sholat di masa pandemi. Pertanyaannya, bagaimana syarah hadis larangan menutup mulut saat sholat sebagai larangan mengenakan masker di masa pandemi? Jawab. Jawabnya. Tuh kan keburu zuhur loh. Jawab. Terdapat jawabannya larangan mengenakan masker, larangan menutup mulut adalah makruh tanzih. Nah, itu simpan di setelah kerangka berpikir ya, kalimat itu ya. Permasalahan utama penelitian ini adalah larangan, gitu ya. Ya. Oke. Sedikit lagi ya, mohon izin nih sedikit lagi. Setelah permasalahan utama, silahkan berteori di tinjauan pustaka setelah itu. Kan tadi sudah membuat pernyataan. Kang Ilan, gini pernyataannya. Neng, jika Neng nikah dengan Akang, enakeun. Ya. Kan itu ya. Jika Neng menikah dengan Akang, enakeun. Udah, itu pernyataan, statement, permasalahan utama ya. Di bawahnya tinjauan pustaka. Silahkan berteori. Nikah adalah gitu. Ya. Nikah adalah, Ilan adalah manusia yang diciptakan oleh Allah secara spesial. Dan aku datang kepadamu sebagai orang yang spesial untukmu, gitu kan? Enakeun adalah Raos ya bukan nama Pak. Nah, sehingga apa itu nikah, apa itu raos, dia akan dijadikan landasan nanti di pembahasan. Bisa ya?
Bisa ya? Ya, sementara Pak, sementara. Hah? Pantesan saya tersesat itu ternyata begitu. Ini harus offline nih. Aduh, sambil bakar ikan. Hayu Pak, atau siapa? Wah, Kapan Pak? mantep tuh. Sumber Di minggu bakar lah, Pak. ikan. Ah, Hari Sabtu. ah. Udah ya tadi ya strukturnya. Kerangka berpikir kan kemarin udah benar semua tuh. Kerangka berpikir ya. Ya. Setelah kerangka berpikir, kemudian setelah kerangka berpikir, kemudian itu tadi permasalahan utama, ya. Permasalahan utama itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Oke. Setelah itu, setelah permasalahan utama, masuk dulu ke tinjauan penelitian terdahulu. Nah, bagi Ustadz Fikri tadi tentang asumsi ada 5 metode, jangan-jangan udah dijawab, Kang Ilan. Ya. Nanti jangan-jangan asumsi Sofi setelah melihat tinjauan penelitian terdahulu, jangan-jangan udah dijawab. Ya. Kang Said, jangan-jangan udah dijawab. Gitu ya? Pak, yang jadi masalah, Pak. Hah? Itu yang masalah saya tuh itu, Pak, masalahnya. Udah ada yang jawab masalahnya. Jangan dijawab. Nah. Nah, lakukan tinjauan hasil penelitian terdahulu, ya. Kemudian bedakan dikit. Atau sintesis. Penelitian 1, penelitian 2, dan kemudian ini mau lebih memperkaya gitu. Ya. Pokoknya udah kebayang ya? Kebayang sih Pak sedikit. Tapi kayaknya butuh ini juga nih Pak, apa nih? Yang udah jadi gitu, terus dituliskan ini rumusan itunya, ini analisisnya Contoh gitu, Pak, biar ada contoh. contohnya Ada. langsung gitu. Di website. Saya udah nyiapin banyak itu. Yang penting sekarang pemahaman kita menangkap aja dulu. Contohnya udah dibikin. Contohnya udah dibikin. Yang pasti tuh Kang Said kan menyadari tuh, duh saya justru persoalannya di sana kan gitu. Penting kejujuran itu. Kejujuran poinnya 100. Ya. Alhamdulillah. Berarti saya lulus, Pak. Lulus atas kemacetannya. Kang Ilan itu paling susah membuat diversity dengan penelitian terdahulu. Ya. Itu juga Kang Aprijal juga lumayan agak susah itu membuat perbedaan dengan yang lalu. Ya. Kang Salman juga sebenarnya udah ada kan? Ya, tapi ada beda, Pak. Itu ada cina bedanya kan? Gitu ya. Iya. Sebenarnya saya sempat bingung, tapi pas saya cermati lagi ada bedanya antara penelitian saya sama penelitian yang sebelumnya. Kalau saya lebih fokus ke hadis, kalau kemarin itu penelitiannya justru condongnya ke fikih, kaidah fikih, usul fikih.
Ya, walaupun kalau nanti pengujinya adalah serem, kan fikih juga tidak mungkin lepas dari hadis. Nah, gitu kalau serem. Terus nggak bisa jawab, udah skak tuh Pak. Kayak gitu. Kalau serem pengujinya kan gitu. Tapi beda redaksi lah, boleh gitu kan. Pertanyaannya gini aja lah, apa sih yang nggak mengulang gitu ya? Ya, apa sih yang nggak mengulang kan gitu. Coba ulangi dalam sentuhan yang ya berbeda. Coba ulangi dalam redaksional yang berbeda. Terlebih kita bisa mengulangnya dengan perspektif yang berbeda, gitu ya. Ya. Sejauh nanti similarity-nya 15% pasti diterima. Oke. Nah, baru Kalau 20 Pak, ah kalau 20 kena diterima nggak? beda-beda. Tapi Ketentuannya beda-beda. Kalau Kalau di pasca itu kalau di pasca itu untuk tesis 25%. kalau hadis sama ayat itu dihitung nggak Pak? Kena. Ya jangan ditulis ayatnya, kan cukup mengutip Al-Qur'an ayat sekian gitu, nggak usah ditulis lagi ayatnya. Kalau hadis kan kita hadisnya. Ayat itu nggak ditulis sampai hadis. Tulis aja nomornya, ada di mana marozinya, kan pemborosan disebutnya. Dalam halaman artikel masih menyantumkan sesuatu yang itu juga, itu pemborosan. Oh jadi nggak usah ditulis hadisnya, berarti langsung tunjukkan oh ini di kitab bisa Bukhari gitu. Iya, gitu, Pak. iya itu lebih ini. Berarti kalau kayak itu saya berarti diganti nih Pak. Nah hadisnya saya tulis semua nih. Iya nggak usah lah, nggak usah dipaparkan kan, itu masih itu juga ada di tempat tertentu kan gitu ya. Ditunjukkan aja tuh ada di sana gitu. Ya. Oh gitu. Iya. Itu ketika menunjukkannya Pak langsung di narasi di situ atau nanti dibikin apa namanya? Nanti ada jurnal yang secara aplikatif ketika dipijit dia lompat langsung ke sumbernya. Nantilah, nggak belajar di sini nih teknis ya. Oh, teknis nanti ya. Pokoknya ketika dipijit dia langsung ke sumber aslinya gitu. Ya. Misalkan ayat Al-Qur'an ngambil dari aplikasi apa, ketika dipijit dia langsung ke sana, ke aplikasinya ya. Oke. Terakhir banget. Dicatat di dalam memori. Dengan demikian, susunannya adalah 1. Latar belakang penelitian. Ya. Yang kedua, termasuk pentingnya tadi ya, di dalam latar belakang penelitian ya, tanpa menyebutkan penting. Yang kedua, rumusan masalah, yakni pertanyaan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat hasil penelitian. Yang kelima, kerangka berpikir. Yang keenam, naon tadi? Permasalahan utama. Yang keenam. Yang ketujuh, hasil penelitian terdahulu. Yang kedelapan, tinjauan pustaka. Yang kesembilan, metodologi penelitian. Udah, itu proposal, ya. Itu proposal. Dan proposal adalah pendahuluan artikel.
Dan proposal adalah pendahuluan artikel. Berarti kalau kayak gini agak sedikit kita rombak lagi nih Pak ya? Dari yang Kenapa? kemarin sudah. Berarti sedikit kita agak rombak berarti Pak ya dari yang kemarin saya buat itu. Kalau strukturnya Bapak tidak mempersoalkan, yang penting ada semuanya materialnya, bagian-bagian itu ada gitu. Strukturnya nanti bisa ditempatkan di mana. Namun ketika diuji, permasalahan utamanya apa nih Sophie gitu. Kerangka berpikirnya gimana Salman gitu. Hasil penelitian terdahulunya bagaimana Said gitu. Tinjauan pustakanya bagaimana Ilan gitu. Ya. Yang penting tadi posisinya nanti bisa diutak-atik ya. Diutak-atik. Oke. Nah, Kang Ilan dan semuanya, ini Bapak ketalar banget ini teh persoalan ini teh. Ya. Ketalar dalam rangka kita terus berproses untuk menciptakan produk dari bagian-bagian tersebut gitu. Ya. Semuanya tidak ada yang mahir kecuali memang terus dilatih gitu, kecuali terus dilatih. Nah, dari sekarang dengan demikian maka sudah ada gambaran lah buat tesis, kalaupun tidak topiknya, strukturnya ya. Kalaupun tidak topiknya, strukturnya gitu. Strukturnya udah kebayang. Mau ngangkat apa nih gitu. Bagi Bapak tidak penting apa yang diangkat, yang paling penting adalah terstruktur nggak dia gitu. Bagi Bapak tidak penting apa yang diangkat gitu ya. Mau A, mau B, mau C. Yang penting ketika mengangkatnya sesuai dengan struktur atau kaidah atau pedoman yang baku itu. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon moderator untuk menyimpulkan sekaligus Bapak ngecek daya tangkapnya dari yang menyimpulkan ini. Silahkan mau disimpulkan oleh siapa. Dari Bapak sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya mungkin ini Mah ya, intinya ketika mengangkat sesuatu itu harus sudah ada tujuan akhirnya gitu. Jangan sampai terputus di tengah jalan dengan urutan-urutan susunan tahapan-tahapan yang Pak dosen tadi sampaikan. Terkadang kita sudah ini ya, sudah senang dapat judul, tapi begitu ditulis kita tersesat gitu. Mungkin itu Pak. Bagus. Lebih bagus kesimpulannya bahkan. Ini ternyata setelah mendengar penjelasan, ternyata kita ini tersesat. Baru tahu kalau kita ini tersesat. Selama ini kita tidak tahu, tidak tersesat. Pantesan merentok gitu. Oke. Oke, Mangga udah zuhur juga sih. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan. Semoga kembali ke jalan yang benar, segera menemukan Ya Allah, amin. Jawaban-jawabannya. Dan tadi Kang Said bahwa itu banyak masalah, ternyata terbebas dari masalah. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, mohon atur nuhun ti payun ya. Mangga Pak. Itu serius agendakan lah, kita offline Ini- lah sekali-kali lah, bakar Mau- ikan di mana lah. Ya. Mau di jam kuliah atau di luar Pak? Di luar waktu dan di luar tempat. Ya hari libur lah. Hah? Hari Sabtu. Hari Sabtu.
Harinya hari apa Pak? Kira-kira Pak? Kalau ini Pak? Bebas. Request saya hari Sabtu. Ya. Oke, yang lain hari Sabtu ya. Baik. Itu jangan sampai merepotkan ya. Tapi kemudian kita ketemu dalam satu titik gitu. Siap. Jadi penutup mungkin Pak pertemuannya atau bagaimana Pak? Apa? Pertemuan offline-nya menjadi penutup seluruh perkuliahan maksudnya atau nanti ada kelanjutan lagi Pak? Boleh. Penutupan itu kan biasanya untuk memasuki ruang yang lebih besar lagi biasanya. Ya udah deh, udah zuhur deh. Siapa? Ya. Atur nuhun semuanya. Pernyataan untuk pertemuan ini dari Bapak adalah coba yang tadi renungkan menjadi sebuah terapi ya. Terapi kalau kata Kiai itu pengasahan intelek, pengasahan akal. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak ketika itu membuat pening, maka nggak lulus. Tapi kalau itu menjadi sebuah terapi bagi pengasahan intelek atau akal, maka di situ kelulusannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.